Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang Tuhan cintai, apakah saudara-saudara pernah merasa takut? Pernah enggak? Saya yakin kita pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketakutan bisa diartikan sebagai suatu tanggapan, ya emosi ya, terhadap ancaman atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau mungkin membuat kita bisa menjadi ya tidak baik keadaannya atau mencelakakan kita. Itu adalah suatu hal yang bisa dialami oleh siapa saja. Dalam kadar tertentu, rasa takut ini sebenarnya nggak salah. Bahkan kita butuhkan. Sebab dengan adanya rasa takut ini, kita bisa lebih siap untuk menghadapi bahaya. Dengan ada rasa takut ini, kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ya, sebab rasa takut itu suatu mekanisme pertahanan untuk menghadapi tantangan, rintangan, bahaya yang ada di depan. Ya, jadi ketakutan itu sebenarnya baik di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita membicarakan takut, bukanlah takut yang seperti itu. Ketakutan yang kita bahas pada hari ini bukan sekedar ketakutan yang membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Tetapi sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh liturgos ya, adalah ketakutan yang menjadi momok sehingga kita menjadi orang yang selalu gentar, ya, gelisah dan merasa seolah-olah kita tidak berdaya. Ya, kita merasa wah kita nggak mungkin melewati semua itu. Kita merasa putus asa. Kita merasa ketakutan sekali untuk menghadapi apa yang di depan dan masa depan hidup kita. Saudara yang kasih, Alkitab mengatakan kepada kita, ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Alkitab berkata roh ketakutan itu bukan dari Allah. Sebagaimana dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangun kekuatan, kasih, dan ketekunan, ketertiban. Ya. Jadi yang Tuhan berikan bukan roh ketakutan yang membuat kita takut terus dan merasa gelisah, merasa tidak dapat berbuat apa-apa, merasa putus asa. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang justru membangkitkan iman kita, membuat kita tidak takut lagi. Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Di dalam kehidupan kita ada kasih, dan kasih itu yang mengalahkan ketakutan. Dan ada suatu ketertiban dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup dengan sembarangan. Pada hari ini saudara, bila Tuhan tolong kita, agar kita tidak terjerat dalam ketakutan, biar kita tidak dibelenggu oleh ketakutan, tetapi dengan iman, kita terus bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan kita yang kuat, bersandar kepada Tuhan kita yang mengasihi kita, bersandar kepada Tuhan kita yang senantiasa penuh dengan kasih karunia, mempedulikan kita, dan mau menolong kita. Hari ini kita membahas tema iman dan ketakutan. Iman dan ketakutan. Saudara, ketika kita membahas tema ini, pertama-tama kita mau merenungkan, apakah yang membuat manusia takut? Apa yang kita membuat kita seringkali menjadi ketakutan? Ya. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat seseorang takut. Takut bisa datang dalam berbagai bentuk cara, dengan berbagai alasan yang berbeda. Ya, biasanya takut dapat ditempatkan dalam 3 kategori yang menjadi penyebabnya. Ada orang takut terhadap realita kehidupan. Ada orang takut terhadap sesama manusia. Ada orang takut terhadap hal-hal yang terjadi di dunia ini atau yang mereka pikir dapat terjadi. Saudara, ini yang seringkali membuat kita menjadi takut. Ada takut terhadap realita kehidupan. Kenapa terkekang, kesendirian, adanya penolakan, kemiskinan, kesengsaraan, kegagalan, takut menjadi tua, sakit, dan kematian. Ya, ini adalah realita hidup yang ada. Manusia seringkali takut terhadap semua ini, takut mati, takut tua. Padahal itu adalah suatu realita, mau nggak mau kita pasti akan lalui. Ya, sekarang tanpa saya sadarin, saya sudah menjadi waktu, sekarang saya udah umur menjelang 60
tahun. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Yakub, Pak Alim, dan juga Pak Agus ya, Durang Konsistory ya. Saya jadi ingat, wah, waktu saya mulai ke Gading Serpong, saya masih muda. Ya, ya waktu saya tinggal di Tangerang, masih lebih muda lagi. Tahun 96, saya pindah ke Tangerang, memulai di Citra Raya ya. Saya lahir 64, ya 96 berarti usia saya baru 32 tahun ya. Saya mulai melayani Gading Serpong tahun 2002, berarti usia saya masih 38 tahun, ya kan. Sekarang sudah 60 tahun. Waktu cepat sekali berlalu, sebentar lagi saya emeritus, saudara, umur 60, ya kan. Ya, berarti sudah tua, ya. Tetapi orang mengatakan 60 itu masih anak muda, Pak, ya kan. Ya, 80 baru tua, gitu kan. Dan saya memang umur 60 ini merasa lebih segar, saudara, ya. Ya, saya tiap hari sekarang dalam 3 bulan ini mulai latihan renang. Ya, ya mulai dari 3 bulan lalu ketika diajak sama 3 jemaat penatua dan jemaat ya aktivis berenang di satu tempat ya di Gading Serpong. Baru 3/4 kolam renang saya sudah ngongsokan. Ya kan. Padahal saya dulu suka renang ya. Baru saya sadar, gitu. Saya lihat tubuh saya ini gemuk, saudara. Ya, kayak bos orang bilang ya. Kayak laupan gitu ya, bos gitu ya, ya. Akhirnya saya pikir, aduh, gimana ini ya? Ya, akhirnya saya mulai dan saya dikasih pas masuk ke tempat itu sehingga saya bebas untuk masuk ke tempat itu untuk bisa berenang ya. Saya mulai berenang, saya nggak ngambil yang panjang ya, ambil yang pendek, saudara. Bolak-balik 2 minggu ya. Baru saya ambil yang panjang, 1 kali berhenti, 1 kali lagi balik berhenti gitu ya. Ya, tapi lama-lama bisa 2 kali, 3 kali, ya, 5 kali, mulai bertambah ya. Sekarang dalam 2 minggu ini saya sudah bisa 18 kali bolak-balik, jadi 36 kali ya. 5 kali saya berhenti, bolak-balik 5 kali, saya istirahat sebentar, 5 kali lagi sampai akhirnya tambah 15, 17, sekarang 18. Dan 18 itu juga sekarang udah 12 kali nggak berhenti. Ya kan? Setelah itu istirahat sebentar baru lanjutkan sampai 18, saudara ya. Tapi saya bersyukur, saya rasa lebih segar. Dan orang melihat, Pandas kok sekarang bodinya agak beda ya. Memang beda, saudara. Saya juga heran ketika saya ke kamar mandi ya di gereja kan ada kaca kan. Saya lihat, baju saya yang baju pendeta saya ya, baju hitam saya, ya bukan baju jubah ya, baju hitam. Ya, kok di belakang itu jadi naik ya. Ya, itu orang kan baju pendeta saya biasa keluarkan. Bajunya agak naik, saudara. Saya heran nih, kok jadi aneh baju saya. Sebenarnya saya lihat apa yang salah ini kok bisa jadi tiba-tiba. Saya baru sadar, karena yang depan ini semakin kempes, ya. Jadi yang belakang ini jadi naik, ya. Itu penyebabnya, ya. Tapi saya berasa, ya sudah tua gak apa-apa, tapi masih segar, ya. Dan saya komitmen, ya menjalang emeritus dan menjalani emeritus, saya harus tetap sehat agar bisa tetap melayani. Ya. Usia tua bisa membuat kita takut, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita jalanin, saya pikir bisa mendatangkan suatu semangat sukacita. Ya. Kematian bisa membuat orang takut, tetapi kalau kita tahu orang hidup 1 kali mati adalah 1 kali. Ngapain takut mati? Kalau kita bisa takut mati, berarti kita belum mati, betul nggak? Kalau orang sudah mati bisa takut mati nggak? Kan kita sadar, kenapa takut? Ya, kita belum mati. Kalau kita sudah mati masih bisa takut nggak? Enggak, makanya nggak usah takut mati. Tapi banyak orang yang takut mati, takut tua, takut menghadapi kesulitan dalam hidup, takut miskin, takut sengsara. Padahal itu adalah realita hidup dalam kehidupan kita. Seperti Paulus katakan juga di dalam 2 Korintus yang kita baca tadi. Dia hidup ada saatnya menang, kaya, ada saatnya miskin. Ada saatnya suka, ada saatnya duka. Tapi dia hadapi semua dalam keadaan tidak punya, tidak kaya tapi bisa memperkaya orang lain. Meskipun berduka cita tapi dia masih bisa bersuka cita. Ya, satu hal yang luar biasa sekali. Itulah realita hidup yang seringkali membuat orang takut. Sebenarnya kita juga bisa menghadapinya dengan cara yang lain. Ada juga orang yang takut terhadap manusia, ya, sesama kita. Kita seringkali takut apa?
takut apa yang orang katakan tentang saya. Ya. Kita takut, kita pikir orang mestinya ngomong tentang yang baik. Kita takut orang ngomong yang tidak baik tentang kita. Jadi hidupnya semua dijaga, saudara. Ya, orang sekarang bilang jaim, jaga image. Orang yang jaim itu paling nggak enak hidupnya, betul nggak? Ya, kita perlu jaga jaim dalam arti menjaga image gambar Allah dalam hidup kita. Jaga gambar Allah itu dengan baik, jangan merusaknya. Tetapi jangan jaim dalam pengertian, wah jaga supaya orang pikir yang baik sama kita, enggak. Ya, hidup saudara pasti akan sangat melelahkan. Hidup dalam ketakutan, takut orang, ya. Padahal kita bagaimana jaga pun orang bisa salah paham. Ya, ada satu orang, ya, dia lihat, temannya itu, begitu dia buka pintu, ya, ada perempuan cantik lewat gitu kan, ya, jangan-jangan dia selingkuh. Padahal mereka juga nggak saling kenal. Ya pas dia mau bawa itu ada cewek mau lewat gitu sebagai kesopanan ya dia buka, saudara, kasih orang lewat. Padahal nggak saling kenal. Tapi orang langsung pikir, wah ini selingkuh. Kita nggak bisa apa ya. Orang kadang-kadang melihat dengan realitas seringkali berbeda. Ngapain kita perlu takut? Kalau kita nggak buat salah ngapain? Takut, nggak usah takut orang ngomong apa tentang kita. Pikir apa tentang kita. Kalau kita tahu kita benar di hadapan Allah, hati kita terbuka di hadapan Dia. Tapi seringkali orang takut karena apa yang dia pikir, orang akan pikir tentang dia. Ini membuat dia takut. Ya. Ada orang yang, apa yang orang dapat perbuat terhadap kita, ini juga kita jadi takut. Ya. Jangan-jangan dia celakakan saya, jangan-jangan dia gini, jangan dia ngomong saya dan sebagainya. Kita takut, saudara. Ya. Kita tahu sama sesama kita. Ada juga orang takut hal-hal yang terjadi di dunia. Misalnya peperangan, kita takut perang. Kita takut adanya bala kelaparan, penyakit, ya, gempa dan juga bencana lainnya. Kita jadi takut. Kalau kita takut, saudara, hidup kita pasti akan tidak tenang. Baik karena realita hidup, baik karena orang lain, ya, baik karena apa yang terjadi. Ya, di dunia lain bahkan kita pikir bisa terjadi di mana kita berada, saudara. Kita senantiasa di dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, jangan takut. Sebab apa? Sebab kita nggak sendiri dalam menghadapi segala situasi. Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu kita nggak perlu takut, saudara. Ya. Mengapa kita nggak perlu takut? Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita nggak perlu takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Percaya nggak saudara? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius, di dalam ayat terakhir, pasal 28 ayat 20. Tuhan mengatakan, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya. Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan gak meninggalkan kita. Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Ya, Dia selalu menyertai kita. Tuhan tidak tertidur dengan penjaga Israel. Ya. Dalam keadaan bagaimana Tuhan tetap memperhatikan kita. Jangan kita sebagai murid-murid. Ya, yang ketika Tuhan sedang tidur di buritan, Tuhan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia sama seperti kita. Dia bisa menangis, dia bisa lelah dan sebagainya. Ketika dia sudah seharian mengajar, dia naik ke perahu sedang jalan, dia ambil bantal, dia tidur di buritan. Ya. Terjadi badai, murid ketakutan. Mereka hanya memandang kepada apa yang ada di depan. Mereka lupa ada Tuhan menyertai mereka. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita sekalian dalam mengarungi kehidupan. Kadang ada badai dan ombak. Tetapi kita diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Sehingga kita nggak perlu takut, ya. Sebagaimana Tuhan ada dalam perahu murid-murid, ya. Demikian juga Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Tuhan ada dalam perahu rumah tangga kita. Saudara percaya nggak itu? Adakah Tuhan dalam kehidupan saudara? Adakah Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara? Kita percaya kalau ada Tuhan, ngapain kita perlu takut, ya. Dalam Mazmur 107 dan juga Roma pasal yang ke-8,
kita dapat mempelajari beberapa alasan yang lain kenapa nggak perlu takut ya. Saudara, kalau kita kembali melihat lagu yang Mazmur 107 yang kita daraskan tadi, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di sana ya. Di sana dikatakan Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini harus kita ingat. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang menebus kita, menyelamatkan kita, yang beserta dengan kita. Tuhan itu baik. Kasih yang tetap untuk selama-lamanya. Kadang kita nggak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan itu baik sama kita. Ya. Dia menebus umatnya dari kuasa yang menyesakkan. Ya, ini yang dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 2. Dia mendengarkan seruan doa umatnya dan menyelamatkan mereka dari kesusahan. Ya, dia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Ya, umat Tuhan bersyukur karena kasih setianya dan perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, kalau kita baca Mazmur ini, wah kita sangat bersyukur kepada sekali ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli sama kita, yang setia, yang baik. Ya, Tuhan itu yang menebus dari kesesakan. Tuhan itu ketika umatnya berseru dia dengar, ya, dan dia mau menolong. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Ini yang membuat murid-murid terkagum-kagum. Ya. Ketika mereka ketakutan, Tuhan bangun, ya, dia menghardik badai dan mengatakan kepada danau, tenanglah. Pada saat itu badai jadi reda, saudara. Dan kemudian gelombangnya jadi nggak ada. Sehingga lautan itu menjadi teduh sekali. Saudara, ajaib enggak? Ajaib sekali. Saya pernah mengalami suatu perbuatan yang Tuhan yang ajaib sekali berkenaan dengan hal yang hampir sama. Pada saat itu saya sudah komitmen dengan teman-teman dari Klasis Banten untuk ke Mentawai. Ya. Dan kita memang ada beberapa program untuk sana, untuk tanah, sekolah, untuk membantu ini itu. Kita sudah siapkan semua ya. Tapi menjelang ke sana, saya dapat penyakit, ya, semacam sakit seperti bisul ya dekat dubur saya, ya. Tapi bisul ini agak unik ya, diobati semakin membesar gitu ya, dan sakit sekali, ya. Lubangnya bukan satu, ada beberapa ya. Kemudian ke dokter, dokter sebutkan, ini laki-laki itu biasa. Kok ini biarkan itu akan tembus sampai ke usus ya. Jadi gimana? Ya mesti dioperasi. Ya. Bapak juga ada ambayan. Sekalian ya. Oke, saya bilang ya. Langsung dioperasi, saudara. Padahal saya menjelang akan ke Mentawai. Ya. Setelah diobatin gitu kan. Teman-teman majelis, dan udah Pak, gak usah ke Mentawai lagi. Udah istirahat di rumah. Tapi saya sudah janji loh ini. Ya. Saya udah komitmen sama teman-teman ya. Ya akhirnya saya tetap harus pergi. Ya. Akhirnya berangkat. Wah, jemaat datang ya, perhatiin ya, doain saya. Dan ada yang membawakan bantal donat. Tahu bantal donat, saudara? Ya, supaya saya bisa duduk bantal donat ya, jadi nggak sakit gitu ya. Saya berterima kasih sekali. Semua mereka lakukan. Memang jemaat saya sayang sama saya ya jemaat Gading Serpong. Sama seperti Bapak Ibu tentu sayang sama pendetanya ya, Pak Nanang dan Pak Hendrik ya, dan penatua di sini. Ya, saya ke sana ya. Ya, sampai kita naik pesawat sampai ke Padang, ya. Wah, pesawat begitu lancar sekali, nggak ada goncangan. Saya ke Padang, kita istirahat sebentar, besok berangkat, saudara. Waduh, kita naik kapal, ya. Saya sangat kagum sekali waktu naik kapal itu, saudara, suasananya nggak panas, ya. Dan juga air laut itu biasanya gelombangnya tinggi ya, itu tenang sekali seperti cermin. Sehingga waktu tempuh kami itu begitu cepat karena air lautnya begitu tenang ya, waktu tempuhnya lebih cepat ya, dan gak mengalami hentakan. Saya bersyukur sekali sama Tuhan ya kan. Tibalah kami. Udah tiba siang kita pelayanan, ombak mulai naik, saudara. Ketika pulang terjadi hal yang sama ya. Itu perbuatan ajaib dari Tuhan enggak? Saya yakini itu adalah perbuatan ajaib daripada Tuhan. Membuat laut itu begitu tenang. Ya, yang menolong saya. Saya bersyukur sama Tuhan.
Dan saya pada saat itu ketika mengingat perbuatan Tuhan, saya tidak habis-habisnya saya memuji memuliakan Tuhan. Ya, mungkin orang biasa kan tenang ya. Bagi saya itu luar biasa sekali. Dan ini yang dialami oleh murid-murid, saudara. Ketika badai datang, ya, awalnya mereka lupa sama Tuhan, ya. Tapi ketika mereka melihat, akhirnya mereka datang sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan tolong sehingga mereka bisa dibawa untuk menghadapi semua. Luar biasa sekali, saudara. Kita ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya, yang orang sekarang seringkali katakan mujizat, ya. Banyak hal yang kita rasa nggak mungkin, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang bagi Dia tiada yang mustahil ini, Dia beserta dengan kita, Dia mempedulikan kita, Dia baik, Dia selalu memberikan kasih setia kepada kita. Ngapain kita harus takut, ya? Dan Tuhan mengasihi kita, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8. Ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut di sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 99 dikatakan lagi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang ada akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa enggak? Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Dalam situasi apapun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika menghadapi situasi apapun, dia tetap dapat kuat, dia enggak takut. Ya, satu hal yang sangat luar biasa kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus, ya. Dia mengatakan dalam kemurahan hati dan pengetahuan kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun tangan kiri. Dia tetap setia melayani dan tetap setia mau berkarya dan terus memberitakan firman. Ya, dan dia mengatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun kami senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun kami memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan yang beserta dengan mereka, yang beserta dengan dia. Dalam segala keadaan, ada Tuhan beserta dengan dia. Sehingga meskipun orang anggap dia orang miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Dianiaya, tapi nggak sampai mati. Banyak hal yang membuat dia, kalau menurut ukuran dunia, pasti menderita. Tapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa, dia sedang dalam penjara. Wah, luar biasa dalam hidup. Karena ada Tuhan yang mengasihi dia, senantiasa beserta dengan dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah Tuhan yang sama juga beserta dengan saudara? Tuhan yang menyertai Paulus, apakah beserta dengan kita? Saya yakin, ya. Dan saya percaya saudara juga mengatakan ya dalam hati. Kalau begitu ngapa kita harus takut? Ya, gak usah takut. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Dan juga yang terakhir, saudara, ya. Bagaimana untuk tidak takut, saudara? Bagaimana untuk tidak takut, ya. Biarlah kita mohon kepada Tuhan, tolong kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Diawali dengan percaya, diawali dengan iman, dan kita berjalan terus di dalam iman kepada Tuhan kita. Ya. Dan dalam situasi apapun dalam hidup kita tetap berfokus kepada Tuhan, berorientasi kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Jangan memandang, berfokus kepada badai dan
gelombang dalam kehidupan, tetapi kita telah mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Murid-murid pada awalnya mereka berfokus kepada badai yang besar, ya, dan gelombang yang begitu dahsyat sehingga membawa air. Gelombang itu masuk ke dalam perahu sehingga perahu mereka katakan hampir penuh, saudara. Ya. Mereka takut apa? Takut mati. Sehingga mereka ketakutan sekali. Sampai ketakutan itulah akhirnya mereka ingat Tuhan Yesus. Mereka datang, ya, Tuhan, apakah nggak peduli sama kita? Kita ini mau binasa loh, kita mau mati nih. Ya, Tuhan Yesus bangun. Kemudian dia menghardik badai itu. Dan dia mengatakan kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan Alkitab katakan malah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa sekali, saudara, ya. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Jangan berfokus kepada badai kehidupan. Jangan berfokus kepada masalah dalam kehidupan. Tetapi berfokus kepada Allah. Dengan memandang kepada Tuhan kita melihat masalah. Ya. Saudara, kertas ini, kalau kita lihat dibanding ruangan ini, besaran mana? Ruangan, ya, kertas itu kecil, ya, kertasnya kecil. Tapi ketika kita berfokus kepada kertas ini, kita lihat kemana-mana cuman kertas. Ya. Kalau kita berfokus kepada masalah, kemana-mana kita tetap melihat masalah. Ya. Itu yang membuat orang takut. Ketika kita takut sesuatu, kemana-mana kita lihat apa yang kita takutkan itu. Ya. Orang takut mati, kemana-mana kita lihat, itu bisa membuat saya mati. Itu bisa jadi selalu hidup dalam ketakutan. Ya. Orang yang takut miskin, ya justru hidupnya semakin miskin. Betul nggak? Meskipun dia punya lebih dari orang lain, tapi dia terlalu merasa nggak cukup, hidup tetap miskin. Ya. Orang yang takut nggak punya sukacita, pasti nggak bisa punya sukacita. Ya. Saudara, masalah apa yang ada dalam hidup saudara? Mungkin anak, mungkin teman, mungkin pekerjaan, mungkin usaha, ya, yang membuat saudara takut, saudara, ya. Wah, masalah kok begitu banyak dalam usaha saya. Oh, masalah kenapa yang bisa mengenal dan sebagainya. Kita hidup jadi gak ada rasa tenang. Ada yang gelisah, khawatir, dan takut. Karena kita hanya berfokus kepada masalah. Tapi biarlah Tuhan tolong kita. Kita ingat Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang beserta kita itu adalah Tuhan yang ajaib, penuh dengan kuasa. Oleh karena itu kita jangan berfokus pada masalah, tapi kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dengan mengarah pandangan kepada Tuhan, kita melihat masalah yang ada di depan kita. Sehingga masalah itu menjadi proporsional. Amin, saudara. Ketika kita melihat masalah itu menjadi proporsional dan melihat Tuhan kita yang besar, yang ajaib, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya, dalam hidup kita, kita menjadi tenang, gak rasa takut. Ya. Apa yang saat ini menjadi saudara takut? Apa, saudara? Ya, utang bank. Apa yang menjadi saudara takut? Wah, usaha semakin merosot. Apa yang saudara membuat saya takut? Oh, anak-anak saya sedang bepergian. Oh, sedang kuliah, sedang kerja. Kita selalu gelisah, takut, ya. Gak usah takut. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan segala yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, aminin gak firman Tuhan ini? Saudara, luar biasa sekali. Kita gak takut. Tetap sukacita dalam Tuhan. Tetap melakukan yang baik. Ada khawatir, apa yang ada kita singkirkan. Apa yang ada pikiran kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Seperti pemazmur. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara baca dalam Mazmur 107, dia terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Biar Tuhan tolong kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Dan kita tetap dengan iman bersyukur kepada Tuhan. Ada masalah, jangan berfokus pada masalah. Tapi kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa
syukur. Kita seringkali berdoa, tapi lupa bersyukur. Apalagi ada orang lupa berdoa. Tapi firman Tuhan katakan, kita serahkan semua yang ada dalam pikiran kita, hati kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ada ketenangan, ada damai sejahtera, bukannya ketakutan. Ingat, Tuhan bukan memberikan kepada kita roh ketakutan. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kepada kita kekuatan iman. Ya. Roh yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Roh yang memberikan kepada kita ketertiban. Bila Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kepada kita. Dalam keadaan bagaimanapun, kita tak beriman kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang mendengarkan seruan doa kita, makanya dalam segala hal kita tetap bersandar kepada Dia. Kita lemah, tapi Tuhan kuat. Dengan bersandar kepada Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, biar kita tak bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bersandar kepada Tuhan artinya kita mau berdoa sama Tuhan. Dan doa itu memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. Makanya ada seorang pendeta mengatakan, banyak doa, banyak kuasa. Kurang doa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kenapa? Karena kuasa itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berpegang kepada Dia, bersandar kepada Dia yang penuh kuasa. Sehingga kuasa itu akan mengalir di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Bukan kekuatan kita, bukan kuasa, tapi dari Dia. Dia menghadapi situasi apapun, biarlah kita bersandar kepada Tuhan. Jangan hanya berpikir kepada masalah. Saya ingat seorang teman, saudara. Ya, dulu ketika saya masih melayani di Jakarta, ini ada satu teman. Dia setia sekali melayani. Ya, terus mau mendukung orang, ya. Bahkan dia siapkan rumah dia, bawa untuk kantor, atas dia siapkan 2-3 kamar. Kalau ada orang-orang dari luar kota melayani ke Jakarta atau mampir di Jakarta, pelayan Tuhan, boleh tinggal sana gratis. Bahkan dia siapkan makan malam, makan pagi dan sebagainya. Kenapa? Dia pernah mengalami kesusahan yang luar biasa. Waktu dia tamat kuliah, mulai bekerja sebagai kontraktor ya dari kecil, ya sampai agak sedang. Dan dia memang waktu itu ambisi sekali, mau dapat. Jadi kerjakan proyek ini, kerjaan proyek, banyak proyek seorang. Awalnya enak ya punya banyak proyek ya. Ya. Tapi satu waktu membuat dia pusing. Ya. Dia punya banyak proyek, tapi pembayarannya pada mandek. Material kan harus bayar. Ini enggak, waduh, dia enggak bisa putar, saudara. Dan udah ditagih sana sini, ya. Dan dia waktu itu sudah mau pinjam di sini, pinjam sama bank, nggak dapat, saudara. Dia udah putus asa. Dia harus bayar. Kalau nggak bayar, pasti diputus materialnya, dia nggak bisa lanjutkan kan. Wah, dia bergumul sekali. Ya, dia sudah berusaha ini itu nggak bisa. Akhirnya dia hanya bisa ke kantor. Pas harinya sudah tiba itu ya. Dia masuk kantor, dia ngomong sama ya hari ini tolong kalau ada telepon atau orang suruh tunggu selesai saya mau berdua sama Tuhan saya. Dia masuk kantor, dia berlutut, dia berdoa, dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan karena dia begitu sombong, dia merasa dia mampu, dia bisa, dia kurang bersandar sama Tuhan. Tapi sekarang keadaan seperti ini dia begitu takut, dia ungkapkan ketakutan dia sama Tuhan. Ya, kalau nggak bisa bayar, kalau orang putus mengirimkan material untuk dia, gimana bisa melanjutkan? Satu lu putus, yang lain dengar pasti akan semuanya jadi buat dia susah gitu kan. Ya, setelah selesai doa, ya dia keluar. Sudah ada yang nunggu. Aduh, dia pikir orang ini mesti dihadapin. Orang nagih utang harus dihadapin. Tapi disuruh masuk, saudara. Orang itu, Pak, ya, ini saya disuruh sama bos saya. Oke, ya, mari lihat, ya, mau bayar utang yang mana? Oh, bukan utang, Pak. Ya, bos saya suruh bayar, ya, untuk utang dia ya, untuk pembangunan di tempat dia. Oh, dia baru tahu. Begitu dia terima, saya buka. Ya, cek yang diberikan itu sesuai dengan pembayaran yang harus dia lakukan kepada orang yang supply dia itu. Sehingga dia gunakan untuk materi bisa jalan. Dan dia akhirnya bisa berkembang kembali. Dia ingat ketika dia merasa nggak mampu. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang dia bisa andalkan. Tuhan sudah melalui dia melalui kesulitan itu. Dia mengatakan dalam saya melayani Tuhan juga banyak tantangan. Tapi ada Tuhan. Ya.
Dalam usaha saya, sering saya menghadapi Tuhan. Kadang-kadang saya merasa putus asa. Tapi justru dalam keadaan saya putus asa itu, saya bersandar kepada Tuhan menolong. Ya. Tuhan berkati dia sampai saat ini. Ya. Sehingga selalu dia pikir Tuhan. Ya. Pernah satu waktu ada persekutuan hamba-hamba Tuhan senior di Jakarta ini. Saya lupa di Angke atau daerah Jakarta ini. Saya datang, saudara. Karena saya ketua alumni dari satu persekutuan. Saya di 3 sekolah ya, STT Saat, Reform, dan ST Jakarta untuk doktor saya. Saya dari salah satu, saya ikut di sana. Semua hamba Tuhan hadir kan. Saya lihat ada orang bagi-bagi, soal itu karena menjelang Imlek ya, bagi-bagi angpau ya. Ya. Salah satu ingat, saya lihat, oh saya lihat dia kan, ya bagi-bagi. Meskipun saya masih muda, saudara ya, waktu itu belum 60 ya. Saya kebagian juga. Saya bilang saya mau enggak apa-apa dibagi. Ketika saya buka, ya lumayan besar, ya lumayan besar, saudara ya. Bukan satu, saudara, gitu banyak orang. Kenapa, saudara? Saya ingat karena dia telah mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Sehingga dia kembalikan. Dia kembali kepada mendukung pelayan gereja, mendukung hamba-hamba Tuhan di tempat yang lain. Bahkan melihat hamba-hamba Tuhan senior ini, dia dukung hamba Tuhan. Kenapa? Dia bersyukur Tuhan telah menolong dia. Kalau saya bersyukur sama Tuhan, pasti ada hati yang penuh utama syukur. Ya, dengan memperhatikan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang selama ini melayani saudara. Ya, gembala saudara, ya, saudara pasti akan perhatikan. Karena Tuhan sudah jaga pelihara saudara. Gak usah takut. Ada Tuhan beserta dengan kita. Kita tetap beriman kepadanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita ambil waktu, kita berdoa. Biarlah Tuhan tolong. Apakah selama ini ketakutan mengikuti kita, menyertai kita, bahkan menguasai kita. Ketakutan apa itu? Takut mati, takut duka, takut sakit, takut miskin, atau takut apa? Biarlah pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak takut. Tetapi justru kita punya iman, percaya semakin teguh dalam Tuhan. Kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang peduli sama kita. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, senantiasa menyertai kita. Dalam situasi apapun, biarlah Tuhan tolong, kita tidak khawatir, kita takut, tidak takut. Tetapi membuat kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dengan iman percaya yang teguh kepadanya. Amin.